Kalau dokter umpamanya ilmu fisik menghasilkan obat resep umpamanya, orang farmasi juga begitu. Kalau seorang arsitek menghasilkan gedung dengan menggambar hasilnya gedung, unsur terpenting di peradaban ini adalah manusianya. Karenanya itu yang disasar. Kalau begitu berarti kan dua ilmu ini harus memiliki tanda tanya besar di ilmu pendidikan dan psikologi. Dikasih tanda tanya besar, Pak ini jangan-jangan konsep Yahudi, yuk coba dicek. Jangan Pak, yuk kita cek. Oh Islam punya Quran, Qurannya masih utuh sampai sekarang ada kok. Ya kan, hadis Nabi utuh dalam kitab-kitab ulama, masya Allah lengkap. Kajian kitab para ulama dari dulu sampai sekarang masih melimpah di perpustakaan Islam. Baik. Dari semua hal ini kan muncul pertanyaan, Pak. Saya cuma ngasih contoh ya beberapa ilmu. Saya bisa, karena kalau nanti saya nggak sampai pada poin. Saya belum sampai poin masalahnya nih, Pak. Dari semua ini, Pak, dari semua yang ada yang itu boleh lihat kan, kerusakan yang ada itu, dan kerusakannya jelas, Pak. Ya kan? Ini sepanjang Pulau Jawa ini, Pak. Sepanjang Pulau Jawa ini ada salah satu guru kita yang ahli pertanian itu sudah melakukan perjalanan keliling Pulau Jawa. Dia sengaja berangkat dari mana? Selatan pulang dari utara kalau nggak salah, kalau nggak kebalik itu. Sengaja itu. Dan sengaja berhenti di beberapa kota hanya untuk mengetes kadar tanah. Berhenti terus dicek tanahnya. Kesimpulannya sederhana, tanah Pulau Jawa itu sudah mati. Makanya makin hari para petani bukannya makin melimpah hasilnya, tetapi tanahnya sama, mungkin sama-sama 1000 meter, 1 hektar gitu ya. Makin hari hasil makin berkurang, tetapi biayanya makin mahal karena pupuk, karena apa segala macam itu. Kerusakan sudah sampai di bumi ini. Bumi ini rusak. Di atas bumi ini lapis ozon juga rusak, ya kan? Fisik manusia ini aneh. Sekarang mau tanya saya, sejak tahun berapa antum mendengar kata autis? Nek, pernah dengar autis nggak ada zaman nenek dulu? Autis, orang sakit, anak autis gitu. Tahun berapa, Bu? Nek, dengar autis pertama? Zaman nenek ada dulu nggak? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ulo saya loh, Pak. Zaman saya, autis saya nggak pernah dengar. Saya ingat betul, belum lama, mungkin saya zaman saya kuliah, masih kuliah, ditanya oleh pengajian begini, Ustaz Budi, Nabi itu dulu autis apa enggak ya? Loh saya itu waktu itu, Pak, pertama kali dengar kata autis waktu itu. Sampai saya bilang autis itu apa ya? Terus dia jelaskan, karena saya nggak tahu apakah saya yang memahaminya nggak bagus, saya nggak ngerti penjelasan beliau ini, nggak ngerti saya. Akhirnya saya nggak bisa jawab, saya cuma bilang gini. Asal autis itu baik, pasti Nabi baik. Oh nggak bisa jawab saya, ya kan? Karena saya nggak tahu autis itu apa, jadi saya nggak bisa. Belakangan baru tahu. Dan autis itu ternyata penyakit muncul belakangan. Kerusakan, Pak. Kerusakan. Quran tepat ketika mengatakan, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Kalau mereka bertebaran di muka bumi itu, mereka hanya berbuat kerusakan, mereka hancurkan keturunan dan ladang dan keturunan. Tanah kita makin hari makin mati, nasab makin hancur. Orang lahir banyak sekali cacat, mudah-mudahan Allah lindungi kita, lahir cacat. Nggak ada zaman-zaman dulu aneh-aneh, lahir aneh-aneh gitu, nggak ada. Coba tanyakan sekarang ke rumah sakit, Pak. Nggak tahu saya kalau di Bandung sini, tanyakan prosentase ibu yang lahir normal dengan ibu yang lahir sesar, gedean mana? Loh salah kalau gitu berarti. Kita ini Allah lahirkan, teknologi sesar kan belakangan, betul? Zaman dulu alhamdulillah nggak ada sesar, lahir normal, betul Nek? Normal. Lahir 7 ceprah-ceprot aja selesai, nggak ada masalah. Belum sempat mulus lahir, coba bayangkan kan? Pak. Loh, nenek saya, Pak, anaknya 11
11, nenek saya dari ibu itu 11 anaknya. Awet muda, masya Allah, lahir udah meninggal rahimahullah. Jadi subhanallah, gak ada sesar-sesar. Ini zaman rusak, sampai kita dirusak, makanan kita dirusak. Apa? Tanya orang-orang ahli nutrisi di sini, Pak. Betapa orang kasihan, Pak. Saya punya tetangga dokter. Waktu ngobrol dengan beliau bilang, saya ini Ustadz kalau masuk ke mall itu bingung mau beli apa, karena dia dokter, Pak. Ini susahnya orang berilmu memang, Pak. Gitu. Dan kalau kita kan makan aja kan. Ini yang kasihan yang punya ilmu nih, Pak. Ini racun, itu racun, ini racun, ini racun. Nah, makanya saya kalau masuk mall bingung saat mau beli apa. Itu orang berilmu. Saya bilang, enak saya tidak punya ilmu, saya makan aja kan. Makanya ini subhanallah, ya kan, kerusakan ini sudah luar biasa. Sawah ladang mereka hancurkan dan keturunan mereka hancurkan. Bukan cuma manusia, binatang pun juga dirusak, Pak. Nasab binatang itu udah makin gak jelas. Betul kan? Nasab binatang kayaknya. Loh, saya tunjukkan nasab binatang makin gak jelas. Ayam tuh makannya apa? Enggak. Antum kan ilmuwan nih. Ayam itu binatang herbivora atau binatang omnivora atau binatang karnivora? Jelas, ah? Dan sekarang sudah tidak. Betul nggak? Loh, Anda lihat ayam makan pur ya? Anda tahu bahannya pur apa? Ada yang ahli peternakan di sini? Tanyakan kali peternakan nanti biar dijelaskan oleh beliau. Sudah berubah. Dulu memang ayam makan tumbuh-tumbuhan. Sekarang ayam makan tulang, makan darah. Betul. Ya kan, kambing, sapi itu memang dulu herbivora dulu. Kalau manusia nggak berubah, dari dulu memang pemakan segala, ya kan? Oh iya, apa aja. Cuma bedanya ada, makin kesini makin rakus. Semen dimakan, aspal disikat, ya kan, itu memang itu. Minyak diminum, bensin semua disikat. Itu tambah rakus saja kalau bedanya. Tapi sama pemakan segala, ya kan? Baik. Saya tinggal punya waktu setengah jam untuk saya mau memaparkan sejarah ini, bagaimana coba antum bisa membaca sejarah dengan baik, ya. Tadi saya sudah katakan kan bahwa antum mau bicara apalah sampai detik sekarang ini pembicaraan orang nggak jauh, Persia, Romawi, kebesaran Islam, nggak jauh dari itu pembahasannya, Pak. Sampai detik ini. Sayang kalau antum tidak bisa memetakan hari ini dan antum tidak tahu ke depan mau ngapain. Nah, kan ketika kerusakan luar biasa itu, kalau dimunculkan satu pertanyaan, dari mana mulai memperbaikinya? Masing-masing punya teori, ya kan? Orang pendidikan bilang pendidikan, orang agama bilang agama, orang teknokrat bilang teknologi, Pak. Ilmuwan bilang ini gara-gara kita tidak kuasai ilmu pengetahuan. Yang satu bilang apa, satu bilang apa. Yuk kita satukan, Pak. Kita satukan. Karena Persia Romawi yang merusak itu zaman sebelum Nabi juga mereka yang rusak. Mereka juga yang rusak. Hari ini balik lagi, ya mereka juga lagi. Ya tuh. Enak bacanya, Pak. Luang yang rusak sama, lihat kan? Pola pikir mereka sama. Bukankah cara memperbaikinya sama? Dah iya. Biar nggak kita debat ya kan, nanti ilmuwan beda dengan ini, teknokrat beda, politisi, ekonom beda lagi, ahli agama beda. Yuk kita lihat sekarang. Nek kalau ada yang belum bisa baca Quran diapain, Nek, di tempat ini? Belum bisa baca Quran? Diajarin. Bagaimana kalau nenek hukum aja? Jangan. Lihat nenek baik hati, masya Allah. Terima kasih, Nek. Kalau saya nggak telaten, saya hukum aja. Ya, karena ini anak muda yang udah pinter-pinter. Ilmunya, ilmu umumnya luar biasa. Quran belum bisa baca, itu nemen, kebangetan itu, Pak. Kalau itu kebangetan itu meninggalkan agamanya keterlaluan kalau itu. Antum sudah S1, S2, S3 belajar Quran nggak kunjung sesuai tajwidnya, itu penghinaan terhadap agama kita. Saya nggak bicara menghafal, nggak. Saya nggak bicara tafsir, nah belakangan. Baca Quran belum sesuai tajwid, ilmunya S1, S2, S3. Saya mau bilang apa?
Wong ilmu baca Quran itu ilmu paling simpel, gampang, mudah. Allah mudahkan Quran bukan hanya untuk dibaca, bahkan dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Quran untuk diingat. Makanya tadi saya bilang, mau kelebihan kalau nenek aja yang hukum, kan? Baik, silahkan terus belajar ya, silahkan terus belajar. Kalau ini cuma kalimat penekanan saya, silahkan terus belajar dengan baik. Jadi kita lihat, teman-teman rahmati Allah SWT. Jadi kantum lihat sejarah zaman dulu, zaman kebesaran Islam ini sehari ini tinggal tutup, plek gitu pas, Pak. Enak sekali, plek gitu pas. Memang perlu belajar panjang memang ya, untuk perlu belajar detail. Saya cuma kasih gambar kerangkanya, oke? Gambar kerangkanya. Saya ingin mulai dari mana ya enaknya? Ini deh, saya ingin mulai dari Nabi SAW ada di Gua Hira sebelum terima wahyu. Oke? Pertanyaan saya, Nabi ngapain di Gua Hira? Gua Hira itu Bu, sepi. Zaman itu loh. Oh, sekarang aja silahkan naik sepi banget. Asal sudah mulai sore gitu, udah Pak dijamin Anda lari turun. Enggak sepi kan? Itu naik kurang lebih perlu naik mendaki kurang lebih naik setengah jam ya. Saya kalau mendaki kurang lebih setengah jam lah mendaki itu. Itu sepi zaman itu lagi, sepi luar biasa. Gak ada kehidupan seorang diri di Gua Hira. Pertanyaan saya, ngapain ke Gua Hira? Apa yang mendorong beliau sampai harus duduk di Gua Hira yang sepi itu? Ada yang tahu? Karena ini menjawab semuanya. Ada tahu apa sebabnya mengapa Nabi naik ke tempat sepi yang gak ada orang menyeramkan itu? Dan bukti menyeramkannya ada apa? Bukankah ketika nerima wahyu dipeluk Jibril Nabi gemeteran badannya, betul? Pulang tuh masih gemeteran, padahal pulang dari Gua Hira sampai pulang ke rumahnya jalan kakinya lumayan jauh. Itu sampai rumah masih gemeteran, zammiluni, selimuti aku, gemeteran. Emang nggak gampang. Terus ngapain ke sana? Itu pertanyaan. Mengapa dia ke sana? Untuk mendekatkan diri, menenangkan diri mau ngapain, Nek? Ya, untuk mencari Tuhan gitu. Mencari Tuhan? Enggak, ini kalimat menarik dari beliau. Lihat. Bukan mencari Tuhan begininya, tapi untuk mendekatkan diri pada Allah. Betul, Nek. Begini, ini luar biasa. Terima kasih, Nek. Lihat. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kisah ini di hadis di awal-awal hadis Sahih Bukhari, ya, membicarakan tentang masalah wahyu diterima, dan Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW itu tahannus, dan tahannus itu adalah ya ta'abbad iddat layali, beribadah beberapa malam. Itu kalimat nenek tadi, mencari Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan, ya. Memangnya kalau Muhammad SAW ada di sekitar Ka'bah, emang nggak bisa naik beribadah? Saya tak dialog sama nenek aja ya, kamu antum dengerin aja. Bong senuk nggak tahu, nenek. Ya, karena kalau di Ka'bah kan Ka'bah masih dikuasai orang jahil. Jadi kalau di Mekah dikuasai sama orang-orang musyrik, kan bisa aja, nah itu ada Ka'bahnya kan ada nih, walaupun banyak patung, kan Nabi sholat juga di situ. Emang kenapa harus jauh-jauh pergi? Nah? Waktu itu mah kan belum patung-patungnya itu masih ada. Ya, masih ada, jadi nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau di sana kan sendiri. Jadi tenang. Lihat kalimat tenang. Lihat menarik kalimat tenang beliau. Beliau bilang kali tenang di sana. Lihat. Persis seperti beliau nih. Beliau sampaikan. Para ahli sejarah mengatakan, apa yang membuat Nabi naik ke Gua Hira? Kalau urusannya sholat, Nabi biasa kok sholat samping Ka'bah walaupun banyak patung di sekelilingnya, betul kan? Atau baca Quran Nabi biasa, baca Quran sambil selonjoran nyandar di Ka'bah biasa. Itu dilakukan bisa setiap hari oleh beliau, dan bahkan orang masuk Islam gara-gara mendengar Nabi baca Al-Quran. Bisa. Tapi mengapa harus naik ke sana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu mencapai puncak kegelisahannya. Tentu sekali lagi kalau baca Quran itu setelah jadi Nabi ya. Nah, belum jadi Nabi ya belum ada Quran. Nabi SAW mencapai puncak kegelisahannya sebagai orang soleh di lingkungan yang rusak. Antum nih sekarang, kita semua, saya dan teman-teman semua di sini, gampang ukurnya. Seberapa tebal iman kita
antum ukur di hati antum segelisah apa antum hidup zaman hari ini melihat keadaan sekeliling. Wah bagus-bagus Pak, nyaman Indonesia udah luar biasa. Antum masalah iman. Jujur saya, ya kan? Loh iya Pak. Loh sekarang tunjukkan. Coba sekarang tunjukkan. Memang bukan, ini kan ada baik. Ya negeri ini Masya Allah baiknya banyak sekali. Itu yang kita syukuri. Tapi kalau antum berpikirnya tinggi, setinggi Islam ini pernah besar, pernah jaya, antum akan gelisah. Pasti gelisah. Kecuali mikirnya ya alhamdulillah Pak udah pada sholat 5 waktu, itu bagus. Bagus, tapi sholat itu adalah ibadah awal, dia batas antara kafir dan muslim aja tuh. Level namanya batas, tahu batas? Batas ini pembatas ini. Ke bawah sudah kafir, naik sedikit muslim. Sholat itu kan Nabi mengatakan, "Faman tarakaha faqad kafar." Yang meninggalkan sholat sungguh telah kafir, kan gitu. Ini batas. Al-ahdu bainana wa bainal kufri as-shalah. Yang menjadi batas antara kita dan kekafiran sholat, Nabi bilang. Ya baru level situ. Padahal terus bertingkat naik kan, ya, syariat ini sampai Nabi sebutkan tentang puncak ajaran Islam dan seterusnya. Jadi kegelisahan, kegundahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Sebagai orang soleh, sebagai penganut Al-Hanifiyah, agama Hanif Ibrahim yang sangat langka saat itu diikuti oleh sedikit segelintir orang, di tengah lingkungan yang rusak dan mereka masih merasa mengikuti agama Ibrahim padahal sudah rusak. Nah kalau ada orang soleh begitu Pak, gelisah gitu, lihat Nabi mencari jawaban. Padahal yang rusak saat itu bukan cuma Mekah, kan Nabi di Mekah Pak. Bukan cuma Mekah, bumi saat itu rusak. Bukankah sama dengan hari ini? Tinggal dikaplek, plek ketemu Pak, sejarah itu. Rusak. Dan sistem dan kerusakan itu sistemik. Karena kerusakan itu secara sistem dipimpin oleh Persia dan Romawi. Gitu? Kenapa Quran sampai harus ada surat Ar-Rum? Betul ada surat Ar-Rum? Apa arti Ar-Rum? Lo ngapain Quran sampai ngurusi Romawi? Wong ini Muslim Pak, bukan Romawi. Betul kan? Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin dan seterusnya. Alif Lam Mim, Romawi dikalahkan. Tapi setelah Romawi dikalahkan, Romawi akan menang di sebuah tempat yang rendah dalam hitungan 3-9 tahun. Quran bicara. Dan gara-gara itu Abu Bakar menang ramalan, menang taruhan. Waktu itu taruhan masih belum dilarang. Menang taruhan. Karena orang-orang Mekah selalu mendukung Persia. Kalau tarung perang Persia Romawi itu, timur barat sama, timur barat dari dulu juga sama. Persia di timur gitu kan kalau ukurannya, timur barat perang Romawi di barat. Itu perang yang menang selalu Persia, dan orang Quraisy senang kalau yang menang Persia. Ternyata dikabari oleh Quran bahwa Romawi akan segera menang dalam hitungan 3-9 tahun. Fi bid'i sinin. Abu Bakar karena percaya wahyu, dia tantangin tuh orang-orang Quraisy, kita taruhan. Romawi akan menang. Enggak, Romawi enggak pernah menang lawan Persia. Saya mau nanya, kenapa orang Quraisy lebih dekat, lebih senang ke Persia? Sama-sama enggak punya kitab. Sama-sama nggak punya agama, ya kan? Lah orang Arab nggak nyambung dengan kitab. Yang punya Alkitab itu Romawi, Nasrani, Yahudi itu Romawi. Nah Persia itu agama nyembah api, itu Majusi itu. Nah makanya para ulama mengatakan at-tuyur ala ashkaliha taqa. Burung itu akan hinggap dengan yang sejenis, ya kan? Nah gampang, ngukur kita juga gampang. Kalau bahasa Nabi SAW lebih jelas. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan akrab tergantung tergantung dengan agama teman akrabnya. Maka lihatlah dengan siapa dia akrab. Gampang ukurnya, ya kan? Antum berteman sama siapa itu antum pasti semisal sudah.